Pagi itu, sinar matahari menyusup melalui tirai sutra putih di kamar tidur utama rumah mewah Rina di kawasan elit Jakarta Selatan. Rina, seorang wanita berusia 32 tahun dengan rambut hitam panjang yang selalu terawat sempurna, bangun dengan senyum tipis di bibirnya. Ia meregangkan tubuhnya, merasakan kehangatan selimut sutra yang membalut tubuhnya. Di sampingnya, Andi, suaminya, masih tertidur pulas, napasnya teratur seperti biasa. Rina menatap wajahnya sejenak, mengingat betapa tampannya pria itu saat pertama kali mereka bertemu. Andi, dengan rahang tegas dan mata coklat yang selalu penuh pesona, adalah pria yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Rina bangkit pelan, tidak ingin membangunkan Andi. Ia berjalan ke kamar mandi marmer yang luas, di mana air panas dari shower mewah segera membasuh tubuhnya. Sambil mandi, pikirannya melayang ke masa lalu. Bagaimana ia, seorang gadis dari keluarga sederhana di Bandung, bisa mencapai posisi ini? Semua berkat ketekunan dan kecerdasannya. Rina adalah pemilik utama dari perusahaan teknologi startup yang kini bernilai miliaran rupiah. Perusahaan itu, bernama Teknova, dimulai dari garasi kecil di rumah orang tuanya 10 tahun lalu. Ia memulai dengan ide sederhana, aplikasi manajemen keuangan untuk UMKM. Kini, aplikasi itu digunakan oleh ribuan bisnis di seluruh Indonesia, dan ekspansi ke Asia Tenggara sudah di depan mata. Setelah mandi, Rina mengenakan setelan bisnis hitam yang elegan, dipadukan dengan sepatu hak tinggi dari desainer Italia. Ia berdiri di depan cermin besar, memeriksa penampilannya. Sempurna, gumamnya pada diri sendiri. Turun ke lantai bawah, aroma kopi segar menyambutnya. Embok Siti, pembantu rumah tangga yang sudah seperti keluarga, telah menyiapkan sarapan, roti panggang dengan selai kacang organik, buah segar, dan secangkir kopi hitam tanpa gula, seperti yang selalu diminta Rina. Pagi, Bu Rina. Sudah siap sarapan? Sapa Mbok Siti dengan senyum ramah. Iya, Mbok. Terima kasih ya. Andi belum bangun. Tanya Rina sambil duduk di meja makan kayu mahoni yang mengkilap. Belum, Bu. Kayaknya capek banget semalam. Bapak pulang larut malam. Jawab Mbok Siti sambil menuangkan kopi. Rina mengangguk. Tapi dalam hati ia bertanya-tanya. Andi memang sering pulang larut akhir-akhir ini. Katanya, ada proyek baru di kantornya. Andi bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan konsultan. Tapi Rina tahu bahwa gajinya tidak seberapa dibandingkan dengan pendapatan dari Teknova. Sebenarnya, hampir semua kemewahan yang mereka nikmati berasal dari usaha Rina. Rumah ini, mobil Porsche di garasi, liburan ke Eropa setiap tahun, semua itu dibeli dari keuntungan bisnisnya. Andi memang ambisius, tapi ia lebih suka menikmati hasil daripada membangun dari bawah seperti Rina. Tak lama kemudian, Andi turun dengan piyama kusut, rambut acak-acakan. Ia mencium pipi Rina dengan cepat. Pagi, sayang. Sudah siap berangkat ke kantor? Pagi juga. Iya, ada meeting penting hari ini. Kamu gimana? Masih capek? Tanya Rina sambil menyeruput kopi. Andi duduk di seberangnya, mengambil sepotong roti. Ah, biasalah. Proyek kemarin bikin lembur. Tapi hari ini aku libur. Mungkin main golf sama teman-teman. Rina tersenyum, tapi ada sedikit rasa tidak enak di hatinya. Andi semakin jarang membahas pekerjaannya secara detail. Dulu, saat mereka baru menikah, Andi selalu antusias bercerita tentang ide-ide bisnisnya. Mereka bertemu di sebuah seminar bisnis 5 tahun lalu. Rina saat itu sudah sukses dengan Teknova. Sementara Andi adalah seorang karyawan biasa yang penuh mimpi. Cinta mereka berkembang cepat. Andi memuji kecerdasan Rina, dan Rina melihat potensi di ambisi Andi. Mereka menikah setelah setahun pacaran, di sebuah resor mewah di Bali, dengan pesta yang dihadiri ratusan tamu dari kalangan bisnis. Pernikahan mereka tampak sempurna di mata orang luar. Foto-foto mereka di media sosial selalu mendapat ribuan like. Liburan di Paris, makan malam romantis di restoran bintang Michelin, atau sekadar berpelukan di pantai. Tapi Rina mulai merasakan ada yang berubah. Andi lebih sering keluar malam dengan alasan networking,
dan panggilan teleponnya seringkali dibisik-bisik di kamar lain. Rina mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya fase biasa dalam pernikahan. Setelah sarapan, Rina berangkat ke kantor dengan sopir pribadinya. Perjalanan ke gedung Teknova di kawasan Sudirman memakan waktu 30 menit. Di mobil, ia memeriksa email dan laporan keuangan. Bisnisnya sedang berkembang pesat. Tahun ini saja, pendapatan naik 40%. Rina bangga pada dirinya sendiri. Ia ingat masa kecilnya. Ayahnya seorang guru SD, ibunya penjahit rumahan. Mereka mendukung pendidikannya dengan susah payah. Rina lulus cum laude dari ITB, lalu memulai karir di perusahaan IT sebelum memutuskan mandiri. Andi, di sisi lain, berasal dari keluarga menengah di Surabaya. Ia pintar, tapi kurang gigih. Rina pernah membantu Andi memulai bisnis sampingan, tapi gagal karena kurangnya komitmen. Di kantor, Rina disambut oleh timnya yang energi. "Selamat pagi, Bu Rina," sapa sekretarisnya, Lia. Meeting pagi itu tentang ekspansi ke Singapura. Rina memimpin diskusi dengan percaya diri, memberikan arahan tajam dan memotivasi tim. "Kita harus inovatif. Jangan takut gagal, tapi pelajari dari kesalahan," katanya. Tim mengangguk setuju. Setelah meeting, Rina bekerja di ruangannya yang luas, dengan pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Sore harinya, Andi menelepon. "Sayang, malam ini aku ada dinner dengan klien. Jangan tunggu ya." Rina menghela napas. "Oke, hati-hati. Aku juga pulang telat. Ada deadline proposal." Sebenarnya, Rina bisa pulang lebih awal, tapi ia memilih lembur untuk mengalihkan pikiran. Malam itu, ia makan malam sendirian di rumah, ditemani Embok Siti. "Bu, Bapak sering keluar ya akhir-akhir ini," komentar Embok Siti hati-hati. Rina tersenyum tipis. "Biasa, Embok, kerja." Tapi dalam hati, Rina mulai curiga. Ia ingat saat mereka baru menikah. Andi sangat perhatian, membawakan bunga setiap Jumat, memasak makan malam sederhana, dan berjanji akan selalu mendukung karir Rina. "Kamu adalah ratu di hatiku," katanya dulu. Kini, kata-kata itu terasa jauh. Andi lebih sibuk dengan gadgetnya, sering tersenyum sendiri saat membaca pesan. Beberapa hari kemudian, akhir pekan tiba. Rina mengajak Andi berlibur singkat ke Bogor, ke villa pribadi mereka. "Kita butuh quality time," katanya. Andi setuju, tapi sepanjang perjalanan, ia lebih banyak diam, mata tertuju pada ponsel. Di villa, mereka berjalan-jalan di kebun teh. Udara segar membuat Rina rileks. "Ingat dulu kita sering kesini pas pacaran?" tanya Rina sambil memegang tangan Andi. "Iya, waktu itu hidup lebih sederhana," jawab Andi, tapi nada suaranya datar. Malamnya, mereka makan malam di teras villa, ditemani lilin dan anggur merah. Rina mencoba membuka pembicaraan. "Andi, kamu baik-baik aja kan? Akhir-akhir ini kamu kayak cuek." Andi tertawa ringan. "Ah, kamu kebanyakan mikir. Aku lagi sibuk aja. Proyek besar, bisa naik jabatan." Rina mengangguk, tapi hatinya tidak tenang. Ia ingat bagaimana ia mentransfer sebagian aset ke nama bersama setelah menikah. Itu untuk membangun kepercayaan. Rumah di Jakarta, villa di Bogor, saham di Teknova, semua itu sebagian besar dari warisannya dan usahanya. Andi punya kontribusi kecil, tapi Rina ingin mereka setara. Keesokan harinya, mereka pulang dengan suasana hati yang lebih baik. Andi bahkan menciumnya lama sebelum berpisah ke kantor masing-masing. Rina berpikir, mungkin ia terlalu paranoid. Pernikahan mereka masih manis, seperti dulu. Namun, hint ketidakharmonisan mulai muncul lebih jelas. Suatu malam, saat Andi mandi, ponselnya berdering. Rina melihat nama Vina di layar. Ia tidak mengangkat, tapi penasaran. "Siapa Vina?" Andi bilang itu rekan kerja. Rina mencoba percaya, tapi benih keraguan tumbuh. Hari-hari berlalu dengan rutinitas mewah. Rina menghadiri gala dinner bisnis,
di mana ia menjadi sorotan sebagai wanita sukses. Andi ikut, tapi lebih sibuk berjejaring dengan wanita-wanita cantik. Rina melihatnya tertawa lepas dengan seorang wanita berpakaian merah, tapi ia mengabaikannya. Ulang tahun Rina mendekat. Ia berusia 35 tahun dalam 2 minggu. Rina merencanakan pesta besar, mengundang teman-teman bisnis dan keluarga. Aku ingin ini spesial, katanya pada Andi. Andi tersenyum misterius. Tenang, aku punya kado istimewa buat kamu. Rina excited, berpikir mungkin perhiasan atau liburan romantis. Ia tidak tahu bahwa istimewa itu akan mengubah segalanya. Rina merefleksikan hidupnya. Ia bahagia dengan pencapaiannya, tapi mulai merasa kesepian dalam pernikahan. Andi, di balik senyumnya, menyimpan rahasia yang akan meledak segera. Kehidupan mewah mereka dibangun atas pondasi bisnis Rina, tampak kokoh, tapi retak-retak kecil mulai terlihat. Sinar matahari pagi menyelinap melalui jendela besar ruang makan rumah Rina, menciptakan bayang-bayang lembut di atas meja kayu mahoni yang mengkilap. Rina duduk dengan secangkir teh hijau hangat di tangannya, menatap daftar panjang di tabletnya. 2 minggu lagi, ia akan merayakan ulang tahun ke-35, dan ia ingin acara itu menjadi momen spesial. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk mempererat hubungannya dengan Andi, yang akhir-akhir ini terasa semakin jauh. Rina menghela napas, mencoba mengusir rasa tidak enak yang terus menggerogoti pikirannya. Di depannya, Embok Siti sibuk menyiapkan sarapan, telur mata sapi dengan kuning yang sempurna, roti panggang dengan mentega impor, dan potongan alpukat segar. Aroma makanan menggoda, tapi Rina hanya memainkan garpu di piringnya. Pikirannya sibuk dengan rencana pesta. Ia sudah memesan ballroom di Hotel Bintang 5 di kawasan SCBD, tempat favoritnya untuk acara-acara besar. Tema pestanya adalah Glamour Gold, dengan dekorasi emas dan putih yang elegan. Rina membayangkan dirinya mengenakan gaun panjang berwarna emas pucat, berdiri di samping Andi yang tampan dalam setelan tuxedo. Ia ingin malam itu menjadi kenangan indah, sesuatu yang bisa mereka ceritakan kembali di masa depan. Embok, menurutmu bunga mawar putih atau anggrek lebih cocok untuk dekorasi meja? Tanya Rina, menoleh ke arah Embok Siti yang sedang mengelap meja dapur. Embok Siti tersenyum, kerutan di wajahnya menambah kehangatan. Mawar putih selalu anggun, Bu. Tapi anggrek lebih eksotis, cocok sama tema glamor ibu. Rina mengangguk, mencatat di tabletnya. Baik, aku akan minta florist siapkan keduanya untuk sample. Aku mau lihat langsung nanti. Ia melanjutkan merancang daftar tamu, kolega bisnis, teman dekat, keluarga dari Bandung, dan beberapa klien penting dari Teknova. Ia juga ingin mengundang beberapa influencer ternama untuk menambah kemeriahan. Rina tahu, di dunia bisnis, citra sangat penting. Pesta ini bukan hanya perayaan pribadi, tapi juga kesempatan untuk memperkuat posisinya di kalangan elit Jakarta. Pagi itu, Andi sudah berangkat lebih awal. Katanya, ada rapat penting di kantor. Rina tidak terlalu memikirkannya, tapi ia memperhatikan bahwa Andi kini sering berpakaian lebih rapi dari biasanya. Setelan jasnya selalu baru, rambutnya ditata dengan pomade mahal, dan ia memakai parfum baru yang baunya asing bagi Rina. Mungkin dia memang ingin naik jabatan, pikir Rina, mencoba meyakinkan diri sendiri. Andi pernah bilang proyek konsultannya bisa membawa promosi besar, dan Rina ingin mendukungnya. Tapi di sudut hatinya, ada perasaan yang sulit dijelaskan, seperti firasat yang samar. Rina berangkat ke kantor dengan mobil Mercedes hitamnya, didampingi sopir setianya, Pak Budi. Di perjalanan, ia menelepon Lia, sekretarisnya, untuk mengonfirmasi jadwal hari ini. Lia, pastikan tim dekor sudah kirim proposal untuk pesta ulang tahunku. Aku mau lihat draftnya sore ini. Sudah, Bu. Mereka bilang akan kirim sebelum jam makan siang. Oh ya, ada undangan dari Asosiasi Pengusaha Teknologi untuk seminar minggu depan. Ibu mau ikut? Jawab Lia dengan suara ceria. Masukkan ke jadwal. Tapi cek dulu apakah ada slot kosong. Minggu depan aku sibuk dengan ekspansi Singapura.
kata Rina. Ia menutup telepon, lalu memeriksa email. Ada laporan keuangan terbaru dari Teknova, menunjukkan pertumbuhan 10% dari kuartal sebelumnya. Rina tersenyum bangga. Bisnisnya adalah kehidupannya, dan ia merasa hidup saat melihat angka-angka itu naik. Di kantor, suasana sibuk seperti biasa. Gedung Teknova, dengan fasad kaca modern dan logo besar di lobi, adalah simbol kesuksesan Rina. Ia disambut oleh staf dengan senyum hormat. Hari itu, ia memimpin rapat dengan tim pengembangan produk. Mereka sedang mengerjakan fitur baru untuk aplikasi Teknova, integrasi AI untuk analisis keuangan real-time. Rina mendengarkan presentasi dengan penuh perhatian, memberikan masukan tajam. Kita harus pastikan fitur ini user-friendly. UMKM tidak punya waktu untuk belajar teknologi rumit, katanya tegas. Setelah rapat, Rina duduk di ruangannya yang luas, menghadap pemandangan kota Jakarta yang berkilau di bawah sinar matahari. Ia membuka laci dan mengeluarkan album foto kecil. Di dalamnya, ada foto-foto lama. Ia dan Andi saat pacaran, tersenyum lebar di tepi pantai Bali. Foto pernikahan mereka, dengan Rina dalam gaun putih yang menjuntai, dan foto saat mereka pindah ke rumah ini, tertawa sambil membongkar kardus. Rina menelusuri kenangan itu, merasa hangat sekaligus sedih. Apa yang berubah, Andi? Gumamnya pelan. Malam itu, Andi pulang lebih awal dari biasanya. Ia membawa sebotol anggur merah dan mengajak Rina makan malam di teras belakang. Aku kangen ngobrol sama kamu kayak dulu, katanya, menuang anggur ke gelas Rina. Rina tersenyum, hatinya menghangat. Aku juga kangen. Akhir-akhir ini kita sibuk banget. Mereka mengobrol tentang hal-hal ringan, rencana liburan, serial baru di Netflix, dan tentu saja, ulang tahun Rina. Aku sudah nggak sabar buat pesta itu. Kamu ikut bantu pilih menu, kan? Tanya Rina, matanya berbinar. Andi mengangguk. Tapi ada sesuatu di senyumnya yang terasa aneh. Tentu, sayang. Aku juga lagi siapin sesuatu buat kamu. Kado istimewa, katanya, menyeruput anggur. Istimewa? Apa itu? Kasih tahu dong. Rina berseloroh, mencoba menggoda. Andi tertawa, tapi tidak menjawab. Nanti kamu lihat sendiri. Dijamin gak akan lupa. Rina tertawa. Berpikir itu mungkin perhiasan baru atau tiket liburan ke Maldives, seperti yang pernah mereka bicarakan. Ia tidak tahu bahwa kado istimewa itu akan menghancurkan dunianya. Hari-hari menjelang ulang tahun berlalu cepat. Rina sibuk mengatur detail pesta. Ia bertemu dengan event organizer, memilih menu, dari salmon panggang hingga tiramisu untuk dessert, dan memastikan daftar tamu sudah lengkap. Ia juga memesan gaun khusus dari desainer lokal ternama, sebuah gaun emas pucat dengan detail kristal yang memukau. Aku ingin malam itu sempurna, katanya pada Lia saat mereka mengecek dekorasi di ballroom. Di sisi lain, Andi semakin sulit dihubungi. Ia sering tidak menjawab pesan Rina, dengan alasan rapat atau sinyal buruk. Rina mencoba memahami, tapi ia tidak bisa mengabaikan firasat buruknya. Suatu malam, saat Andi tertidur di sofa dengan ponsel di tangannya, Rina melihat notifikasi masuk. Nama, Vina, muncul lagi, dengan pesan. Besok ketemu di tempat biasa, ya. Rina menahan diri untuk tidak membuka ponsel itu. Ia tidak ingin menjadi istri yang curigaan. Mungkin cuma urusan kerja, pikirnya, meski hatinya berkata lain. Seminggu sebelum ulang tahun, Rina mengadakan makan malam keluarga di rumah. Ibunya datang dari Bandung, bersama adiknya, Dita. Mereka mengobrol tentang masa kecil Rina, tentang bagaimana ia selalu bertekad menjadi sukses. Kamu bikin kami bangga, Rin, kata ibunya. Matanya berkaca-kaca. Andi ikut makan malam, tapi ia lebih banyak diam, sibuk dengan ponselnya. Dita, yang selalu blak-blakan, berbisik pada Rina. Kak, Mas Andi kok kayak nggak fokus? Ada apa sih? Rina menggeleng, tersenyum kecut. Biasa, Dita, kerjaan. Tapi Dita tidak yakin. Kak,
Kamu jangan terlalu baik sama orang. Aku sih curiga sama Mas Andi. Rina tertawa kecil, menganggap Dita lebay. Tapi kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Hari ulang tahun semakin dekat. Rina semakin sibuk, tapi juga semakin bersemangat. Ia membayangkan malam pesta itu. Lampu kristal yang berkilau, musik lembut, dan Andi di sisinya, memandangnya dengan cinta seperti dulu. Ia bahkan menulis catatan kecil di buku hariannya. Ulang tahun ini akan jadi titik balik. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Andi. Malam sebelum pesta, Andi pulang larut. Ia mencium kening Rina, berkata, "Besok aku punya kejutan besar buat kamu. Siap-siap ya." Rina tersenyum lebar, hatinya penuh harapan. Ia tidak tahu bahwa kejutan itu akan mengubah hidupnya selamanya, bukan dengan cara yang ia impikan. Di sudut kamar, ponsel Andi menyala lagi, menunjukkan pesan dari Vina. "Besok semua selesai. Aku nggak sabar." Rina tidur dengan hati penuh antisipasi, tidak menyadari badai yang akan datang. Malam itu, ia bermimpi tentang pernikahan mereka, tentang janji Andi untuk selalu bersama. Tapi di ujung mimpi, ia melihat Andi berjalan menjauh, tangannya digandeng wanita lain. Malam itu, ballroom Hotel Bintang 5 di kawasan SCBD Jakarta berkilau dalam nuansa emas dan putih. Lampu-lampu kristal besar bergoyang pelan di langit-langit, memantulkan cahaya lembut yang menari di dinding-dinding kaca. Meja-meja bundar ditata dengan elegan, dihiasi taplak putih dengan centerpiece bunga mawar putih dan anggrek yang Rina pilih sendiri. Musik jazz lembut mengalir dari band live di sudut ruangan, menciptakan suasana hangat yang menyambut para tamu. Rina berdiri di dekat pintu masuk, mengenakan gaun emas pucat yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Kristal-kristal kecil di gaunnya berkilau setiap kali ia bergerak, membuatnya tampak seperti ratu malam itu. Rambutnya ditata tinggi, dengan beberapa helai dibiarkan jatuh lembut di bahunya. Di wajahnya, senyum lebar menyapa setiap tamu yang datang. "Selamat ulang tahun, Rina. Kamu cantik sekali malam ini," kata Mira, sahabat Rina sejak kuliah, sambil memeluknya. Mira mengenakan gaun merah marun yang kontras dengan suasana ruangan, tapi tetap elegan. "Terima kasih, Mir. Aku senang banget kamu bisa datang," jawab Rina. Matanya berbinar. Ia melirik ke arah pintu, mencari Andi. Suaminya belum terlihat sejak tadi sore, hanya mengirim pesan singkat. "Aku datang tepat waktu, sayang. Siap-siap buat kejutan." Rina merasa jantungan, tapi ia mencoba menenangkan diri. Andi selalu suka membuat drama kecil dengan kejutan-nya. Mungkin malam ini ia akan memberikan sesuatu yang istimewa, cincin berlian baru, atau mungkin tiket liburan ke Santorini, seperti yang pernah mereka impikan. Rina mengusir keraguan yang mengintai di pikirannya, fokus pada tamu-tamu yang terus berdatangan. Ruangan mulai penuh. Kolega bisnis dari Teknova, klien penting, teman-teman lama, dan keluarga dari Bandung hadir. Ibunya, Ibu Sari, tampak bangga dengan gaun batik modernnya, berbincang dengan Dita, adik Rina, yang terus memotret suasana untuk diunggah ke Instagram. "Kak, ini pesta termewah yang pernah aku datangin," seru Dita. Matanya berbinar saat memotret chandelier raksasa. Rina tertawa, tapi hatinya masih gelisah. "Andi mana ya?" gumamnya pelan. Ia mengangguk pada seorang klien yang melambai, lalu berjalan ke arah Lia, sekretarisnya, yang sedang mengatur catering. "Lia, kamu lihat Andi?" Lia menggeleng, wajahnya sedikit cemas. "Belum, Bu. Tapi tadi dia telepon, bilang sedang di jalan. Mungkin macet." Rina mengangguk, mencoba tersenyum. Ia kembali menyapa tamu, berbincang tentang ekspansi Teknova ke Singapura dan rencana peluncuran fitur AI baru. Para tamu memuji keberhasilannya, beberapa bahkan menyebutnya wanita besi, dunia teknologi Indonesia. Rina tersanjung, tapi pikirannya terus kembali ke Andi. Jam sudah menunjukkan pukul 19.30, dan pesta seharusnya dimulai. Tiba-tiba, pintu ballroom terbuka lebar. Andi masuk,
mengenakan setelan tuxedo hitam yang membuatnya tampak seperti bintang film. Rambutnya ditata rapi, dan senyumnya lebar, hampir terlalu lebar. Rina merasa lega sekaligus curiga. Ada sesuatu di matanya, seperti kilatan yang tidak bisa ia baca. Andi berjalan mendekatinya, membawa sebuah kotak kecil berbalut kertas emas dengan pita merah. "Selamat ulang tahun, sayang," katanya keras. Cukup untuk membuat beberapa tamu di dekatnya menoleh. Rina tersenyum lebar. Hatinya menghangat. "Akhirnya kamu datang. Aku sudah khawatir," bisiknya sambil memeluk Andi. Ia merasakan aroma parfum baru lagi, yang sama yang ia cium beberapa minggu lalu. Tapi ia mengabaikannya, fokus pada momen itu. "Tenang, aku nggak akan ketinggalan malam spesial ini," kata Andi. Suaranya terdengar manis, tapi ada nada aneh yang sulit ditangkap Rina. Ia menyerahkan kotak itu. "Buka sekarang. Ini kado istimewa buat kamu." Para tamu mulai berkumpul di sekitar mereka. Beberapa bertepuk tangan pelan, mengira ini momen romantis. Rina merasa pipinya memanas. Sedikit malu tapi juga excited. "Andi, kamu bikin deg-degan," katanya sambil tertawa. Ia membuka pita dengan hati-hati, lalu mengangkat tutup kotak. Di dalamnya, bukan perhiasan atau tiket liburan, melainkan sebuah amplop putih polos. Rina mengerutkan kening. Bingung. "Apa ini?" tanyanya, melirik Andi. Senyum Andi masih ada, tapi kini terlihat dingin, hampir sinis. "Buka saja," katanya. Suaranya datar. Dengan tangan sedikit gemetar, Rina membuka amplop itu. Di dalamnya, ada beberapa lembar kertas dengan kop pengacara ternama di Jakarta. Matanya menyusuri kata-kata di halaman pertama. Surat permohonan cerai. Dunianya seolah berhenti berputar. Napasnya tersendat. Jantungan di dadanya memukul keras. Ia membaca lagi, berharap itu hanya mimpi. Tapi kata-kata itu nyata. Andi mengajukan cerai, dengan alasan ketidakcocokan visi. Di bagian bawah, ada permintaan pembagian aset, rumah, mobil, saham Teknova, bahkan villa di Bogor. Ruangan terasa hening, meski musik masih mengalir. Para tamu yang berdiri dekat mulai berbisik. Wajah mereka penuh kebingungan. Rina menatap Andi. Matanya membelalak. "Andi, ini apa?" Suaranya serak, hampir tidak terdengar. Andi menarik napas dalam, lalu berbicara dengan suara yang terlalu keras untuk suasana itu. "Rina, aku nggak bisa lanjut lagi. Aku sudah jatuh cinta dengan orang lain. Kita cerai, dan aku ingin bagianku dari semua yang kita bangun bersama." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung Rina. Tamu-tamu terdiam, beberapa menutup mulut dengan tangan, syoket. Ibu Sari, yang berdiri di dekat meja utama, menjatuhkan gelas anggurnya. Pecahan kaca berderit di lantai, tapi tidak ada yang bergerak. Dita berlari mendekati Rina, memegang lengannya. "Kak, kamu baik-baik aja?" bisiknya. Matanya melotot ke arah Andi. Rina tidak menjawab. Ia merasa dunia berputar. Wajah-wajah tamu menjadi buram. Ia ingin berteriak, menangis, atau memukul Andi, tapi tubuhnya kaku. Dengan sisa kekuatan, ia menahan air matanya. Ia tidak akan memberi Andi kepuasan melihatnya hancur di depan umum. "Kamu bercanda, kan?" katanya pelan. Suaranya gemetar tapi penuh harapan. Andi menggeleng, wajahnya tanpa ekspresi. "Aku serius. Rina, kita sudah nggak cocok. Aku ingin hidup baru." Kata hidup baru itu seperti tamparan. Rina teringat semua pengorbanannya. Bagaimana ia mendanai gaya hidup Andi, memasukkan namanya di aset-aset besar, bahkan membantu karirnya dengan koneksi bisnisnya. Dan sekarang, di malam ulang tahunnya, di depan ratusan tamu, Andi mengkhianatinya dengan cara paling kejam. Tiba-tiba, seorang wanita masuk ke ballroom. Gaun merahnya mencolok. Rambut pirangnya bergoyang saat ia berjalan dengan percaya diri menuju Andi. Rina mengenalinya. Wanita yang pernah ia lihat bersama Andi di gala dinner beberapa bulan lalu. "Vina," gumam Rina, mengingat nama di ponsel Andi.
Wanita itu berdiri di samping Andi, memegang lengannya dengan mesra. "Ini Vina," kata Andi. Suaranya penuh keberanian yang membuat Rina muak. "Dia yang bikin aku sadar aku pantas dapat lebih." Rina merasa seperti ditinju. Para tamu mulai berbisik lebih keras. Beberapa mengeluarkan ponsel untuk merekam. Dita berteriak, "Kamu nggak tahu malu, ya?" Tapi Rina menggenggam tangannya, menahannya. Dengan suara yang ia paksa tetap tenang, Rina berkata, "Andi, kita bicara nanti. Ini bukan tempatnya." Ia menoleh ke tamu-tamu, tersenyum kaku. "Terima kasih atas kehadirannya. Maaf atas gangguan ini. Silakan nikmati makan malam." Ia berjalan menuju pintu keluar. Kepalanya tegak meski hatinya remuk. Dita dan Ibu Sari mengikuti di belakangnya. Sementara Andi dan Vina tetap berdiri di tengah ruangan, menjadi pusat perhatian. Di luar ballroom, Rina bersandar di dinding koridor. Napasnya tersengal. Air matanya akhirnya jatuh. Tapi bukan karena sedih. Itu amarah. "Dia pikir dia bisa mempermalukan aku begitu saja," gumamnya. "Dia akan menyesal." Malam itu, pesta berakhir dalam kekacauan. Tamu-tamu pulang dengan wajah penuh simpati atau rasa ingin tahu. Rina duduk di mobilnya, menatap surat cerai di tangannya. Di sampingnya, Dita memeluknya erat. "Kak, aku di sini buat kamu. Kita balas dia, ya?" Rina mengangguk pelan, matanya penuh tekad. "Bukan cuma balas, Dita. Aku akan buat dia kehilangan segalanya." Di dalam dirinya, sesuatu berubah. Rina yang penuh harapan malam itu mati, digantikan oleh wanita yang siap bertarung. Malam ulang tahunnya yang seharusnya indah kini menjadi titik awal perang yang tidak akan ia kalahkan. Langit Jakarta malam itu gelap, hanya diterangi gemerlap lampu kota yang terlihat dari jendela mobil Rina. Di dalam Mercedes hitamnya, Rina duduk diam, menatap surat cerai yang masih digenggamnya. Kertas itu terasa berat, seolah membawa beban pengkhianatan Andi yang baru saja ia alami di depan ratusan tamu. Dita, adiknya, duduk di sampingnya, memegang tangannya erat. Ibu Sari, ibunya, berada di kursi depan, sesekali menoleh dengan wajah penuh kekhawatiran. Tidak ada yang berbicara selama perjalanan pulang. Hening itu terasa menyesakkan, hanya dipecah oleh suara mesin mobil dan deru jalanan malam. Rina menatap keluar jendela, mencoba menahan air mata yang terus menggenang. Gambar Andi berdiri bersama Vina, wanita berpakaian merah yang tersenyum penuh percaya diri, terus berputar di kepalanya. "Aku sudah jatuh cinta dengan orang lain," kata-kata Andi bergema. Setiap silabelnya seperti pisau yang menusuk ulang hatinya. Rina merasa bodoh karena tidak melihat tanda-tandanya lebih awal. Pesan-pesan misterius dari Vina, parfum baru, malam-malam yang Andi habiskan dengan alasan kerja. Tapi di atas semua itu, ia merasa marah pada Andi, pada Vina, dan pada dirinya sendiri karena pernah mempercayai pria itu. Sampai di rumah, Rina berjalan masuk dengan langkah kaku. Rumah mewahnya yang biasanya terasa hangat kini terasa asing, seperti kandang yang menyimpan kenangan pahit. Embok Siti, yang masih terjaga, menyambut dengan wajah cemas. "Bu Rina, apa kabar? Pesta tadi bagus, ya?" tanyanya. Tapi nada suaranya berhenti saat melihat wajah pucat Rina. Rina hanya menggeleng pelan. "Embok, aku mau istirahat. Tolong siapkan teh hangat," katanya. Suaranya serak. Ia naik ke kamar tidur utama, mengunci pintu di belakangnya. Dita dan Ibu Sari ingin mengikuti, tapi Rina mengangkat tangan, meminta waktu sendiri. "Aku baik-baik saja. Besok kita bicara," katanya, memaksakan senyum. Di dalam kamar, Rina duduk di tepi ranjang king size yang dulu ia bagi dengan Andi. Ia menatap bingkai foto pernikahan mereka di meja samping tempat tidur. Dalam foto itu, ia tersenyum lebar. Gaun putihnya berkilau di bawah sinar matahari Bali. Andi memandangnya dengan cinta. Orang-orang bilang itu cinta, tapi sekarang Rina ragu. Apa itu semua cuma akting? Gumamnya. Jari-jarinya menyentuh foto itu sebelum akhirnya ia membantingnya ke lantai. Kaca bingkai itu pecah, seperti hatinya malam ini.
Rina membuka amplop yang berisi surat cerai, membaca setiap baris dengan teliti. Selain permohonan cerai, ada dokumen yang merinci pembagian aset. Andi menuntut 50% dari semua yang mereka miliki. Rumah di Jakarta Selatan, villa di Bogor, mobil Porsche dan Mercedes, bahkan saham di Teknova. Rina tertawa pahit. Dia pikir dia pantas dapat setengah. Katanya pada dirinya sendiri. Teknova adalah mimpinya. Dibangun dengan keringat dan air matanya jauh sebelum ia bertemu Andi. Rumah ini, warisan dari ayahnya yang ia renovasi dengan keuntungan bisnisnya. Bahkan villa di Bogor dibeli dengan bonus dari kesepakatan besar Teknova 3 tahun lalu. Andi hanya menikmati hasilnya. Tapi kini ia berani menuntut bagian. Rina bangkit, berjalan ke meja rias, dan membuka laptopnya. Ia perlu tahu lebih banyak. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi pesan di ponsel cadangannya, yang terhubung dengan beberapa akun bersama mereka. Ia ingat Andi pernah menggunakan tablet keluarga untuk urusan pribadi, dan Rina punya akses ke cadangan cloud-nya. Dengan hati berdebar, ia masuk ke akun itu, mencari petunjuk. Di folder pesan, ia menemukan utas panjang antara Andi dan Vina. Pesan-pesan itu dimulai setahun lalu, penuh dengan kata-kata mesra dan rencana rahasia. Kamu pantas lebih dari hidup di bawah bayang-bayang Rina, tulis Vina dalam satu pesan. Kita bisa mulai baru, sayang. Ambil yang jadi hakmu. Rina merasa mual. Ia membaca lebih lanjut, menemukan bahwa Vina adalah sekretaris baru di kantor Andi, seseorang yang ia temui saat Rina memperkenalkan Andi pada klien besar. Ironisnya, koneksi itu datang dari Rina. Pesan lain lebih menyakitkan. Andi menulis, Rina terlalu sibuk dengan Teknova. Dia nggak tahu aku sudah nggak bahagia. Aku cuma perlu keberanian untuk akhiri ini. Vina membalas, surat cerai itu akan jadi kejutan terbaik. Dia nggak akan tahu apa yang menimpanya. Rina menutup laptop. Napasnya tersengal. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang membakar. Andi tidak hanya berselingkuh. Ia merencanakan ini, mempermalukannya di depan umum dengan sengaja. Malam itu berlalu dalam kabut. Rina tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di kamar, memikirkan setiap momen dalam pernikahan mereka. Ia ingat bagaimana ia mempercayai Andi, memasukkan namanya di akta rumah dan rekening bersama karena ingin membangun kepercayaan. Ia ingat bagaimana ia mendanai gaya hidup mewah Andi, mobil sport, jam tangan Rolex, liburan ke Eropa, sementara Andi hanya memberikan janji-janji kosong. Aku akan buat kamu bangga, katanya dulu. Sekarang, Rina tahu itu semua bohong. Menjelang dini hari, Rina duduk di sofa kamarnya, memegang cangkir teh yang sudah dingin. Ia membuka ponselnya, mencari nomor pengacaranya, Bapak Darmawan, seorang ahli hukum keluarga yang pernah membantu ayahnya mengurus warisan. Ia menulis pesan singkat. Pak, saya perlu ketemu secepatnya. Ada urusan penting. Ia tidak menjelaskan detail, tapi ia tahu Darmawan akan mengerti. Kemudian, ia menghubungi Lia. Lia, besok pagi aku butuh laporan keuangan lengkap Teknova dan semua dokumen aset yang terdaftar atas nama saya dan Andi. Bisa disiapkan. Lia, meski terkejut dengan nada serius Rina di tengah malam, menjawab, tentu. Bu, saya urus sekarang. Apa? Apa ibu baik-baik saja? Aku baik, jawab Rina singkat, meski suaranya bergetar. Cuma perlu beresin sesuatu. Setelah menutup telepon, Rina membuka laci meja kerjanya. Di sana, ia menyimpan dokumen-dokumen penting, akta warisan, kontrak bisnis, dan daftar saham Teknova. Ia membaca ulang setiap halaman, mencatat aset yang benar-benar miliknya. Rumah ini, 80% didanai dari warisan ayahnya. Teknova, 95% saham atas namanya sebelum pernikahan. Villa di Bogor, dibeli dengan keuntungan pribadinya. Andi hanya memiliki sedikit kontribusi, tapi hukum perkawinan bisa memberinya hak atas setengah aset jika Rina tidak bertindak cepat. Pagi menjelang, sinar matahari mulai menyelinap ke kamar. Rina belum tidur.
Matanya merah tapi penuh tekad. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Kamu nggak akan hancur karena ini, Rina, katanya keras. Andi pikir dia bisa ambil semuanya dan pergi begitu saja. Dia salah. Dita mengetuk pintu, masuk dengan wajah khawatir. Kak, kamu nggak tidur? Aku khawatir banget. Rina memeluk adiknya. Aku baik-baik saja, Dita. Tapi aku nggak akan diam. Andi akan menyesal. Dita mengangguk. Matanya menyala. Aku dukung kamu. Kak, apa yang harus kita lakuin? Rina tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak malam tadi. Pertama, kita kumpulin bukti. Lalu, aku tarik semua yang jadi milikku. Andi nggak akan dapat apa-apa. Hari itu, Rina mulai menyusun rencana. Ia menelepon akuntan pribadinya, Bapak Hadi, untuk mengecek aliran dana di rekening bersama. Ia juga menghubungi seorang detektif swasta yang direkomendasikan teman, untuk menggali lebih dalam tentang Vina dan aktivitas Andi. Aku perlu tahu semua yang mereka rencanakan, katanya pada detektif itu. Setiap detail. Sore itu, Andi mengirim pesan. Rina, kita perlu bicara. Aku minta maaf kalau caraku tadi malam terlalu keras. Tapi aku serius soal cerai. Rina menatap pesan itu. Jari-jarinya mengetik balasan tapi kemudian berhenti. Ia tidak akan membalas. Belum. Biar dia menunggu. Gumamnya. Biar dia pikir aku lemah. Malam itu, Rina duduk di ruang kerjanya, dikelilingi dokumen dan laptop. Air matanya sudah kering, digantikan oleh api balas dendam. Ia bukan lagi Rina yang penuh harapan di malam ulang tahun. Ia adalah Rina yang akan menghancurkan Andi, seperti ia dihancurkan. Kamu mulai perang ini, Andi, bisiknya pada dirinya sendiri. Dan aku akan akhiri dengan caraku. Cahaya pagi menyelinap melalui celah-celah tirai kamar kerja Rina, menerangi meja kayu jati yang dipenuhi dokumen, laptop, dan beberapa cangkir kopi kosong. Rina duduk di sana, matanya merah karena kurang tidur, tapi penuh tekad. Malam panjang penuh air mata telah berlalu, dan kini ia bukan lagi wanita yang hancur oleh pengkhianatan Andi. Di dalam dirinya, ada api baru yang membakar. Api balas dendam yang terkontrol, cerdas, dan penuh perhitungan. Surat cerai yang diberikan Andi di pesta ulang tahunnya masih tergeletak di sudut meja. Tapi kini Rina memandangnya bukan sebagai simbol kekalahan, melainkan sebagai tantangan. Kamu pikir bisa mempermalukan aku dan ambil semuanya, Andi? Gumamnya pelan. Kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Rina menyeruput sisa kopi dingin, lalu membuka laptopnya. Layar menampilkan laporan keuangan Teknova yang Lia kirim tengah malam tadi. Ia juga meminta Lia untuk menyiapkan daftar semua aset yang terdaftar atas nama bersama dengan Andi. Rina tahu bahwa sebagian besar kekayaan mereka berasal dari usahanya sendiri, warisan ayahnya, keuntungan Teknova, dan investasi cerdas yang ia buat selama bertahun-tahun. Namun, hukum perkawinan di Indonesia bisa rumit. Andi, dengan bantuan pengacara yang ia sewa, mungkin berpikir ia berhak atas setengah dari semuanya. Rina tersenyum tipis. Dia tidak tahu siapa yang dia hadapi, katanya pada dirinya sendiri. Pagi itu, Rina mengatur pertemuan dengan Bapak Darmawan, pengacaranya. Ia juga menghubungi Bapak Hadi, akuntan pribadinya yang sudah ia percaya selama bertahun-tahun. Keduanya adalah sekutu pertamanya dalam rencana ini. Rina tahu ia tidak bisa bertindak gegabah. Andi mungkin telah merencanakan langkahnya selama berbulan-bulan, dan Vina, selingkuhannya, tampaknya bukan sekadar wanita biasa. Dari pesan-pesan yang Rina temukan di tablet keluarga, Vina cerdas dan manipulatif, mendorong Andi untuk mengambil bagian besar dari aset Rina. Mereka pikir aku akan menyerah begitu saja, pikir Rina. Mereka salah. Rina mandi cepat, mengenakan setelan blazer abu-abu yang sederhana tapi elegan. Lalu berangkat ke kantor Darmawan di kawasan Kuningan. Di mobil, ia menelepon Dita, adiknya, yang langsung setuju untuk ikut. Kak, aku nggak akan biarin Mas Andi lolos begitu saja, kata Dita dengan nada penuh semangat. Aku bawa laptopku,
Mungkin bisa bantu cari info soal Vina di medsos. Rina tersenyum. Dita, meski baru 25 tahun, adalah ahli media sosial dan punya insting tajam. Baik, Dita. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai Andi tahu kita sedang merencanakan sesuatu. Di kantor Darmawan, Rina disambut oleh pria berusia 50-an dengan kacamata tebal dan sikap tenang yang selalu membuatnya merasa aman. Selamat pagi, Rina. Saya dengar dari pesanmu ada sesuatu yang serius. Apa yang terjadi? Tanya Darmawan, mengundang Rina dan Dita untuk duduk. Rina menarik napas dalam, lalu menceritakan semuanya. Pesta ulang tahun, surat cerai, pengkhianatan Andi, dan kehadiran Vina. Ia menyerahkan dokumen cerai yang diberikan Andi. Pak, saya perlu tahu posisi saya secara hukum. Andi minta setengah dari semua aset, tapi sebagian besar adalah warisan dan hasil kerja saya. Bisakah kita hentikan ini? Darmawan membaca dokumen itu dengan cermat. Alisnya berkerut. Rina, secara hukum, karena kalian menikah dengan perjanjian harta bersama, Andi memang bisa mengklaim bagian dari aset yang didapat selama pernikahan. Tapi, ia menatap Rina dengan tajam. Ada celah. Warisan dari ayahmu, misalnya, tidak termasuk harta bersama. Saham Teknova yang kamu miliki sebelum menikah juga aman. Kita perlu daftar lengkap aset dan bukti kepemilikan. Kalau Andi bermain curang, kita bisa balik menyerang. Rina mengangguk, merasa sedikit lega. Saya sudah minta Lia siapkan daftar aset. Tapi, Pak, saya juga menemukan sesuatu. Ia membuka laptop dan menunjukkan pesan-pesan antara Andi dan Vina yang ia temukan. Andi sepertinya sudah merencanakan ini lama. Saya curiga dia juga memanipulasi keuangan kami. Darmawan mencatat dengan cepat. Ini bagus. Rina, bukti perselingkuhan bisa melemahkan posisinya di pengadilan. Terutama kalau kita bisa buktikan dia sengaja merugikanmu secara finansial. Saya sarankan kamu juga bekerja sama dengan akuntan untuk audit semua rekening bersama. Kita cari tahu apakah ada dana yang dialihkan tanpa sepengetahuanmu. Rina setuju. Setelah pertemuan, ia merasa lebih terarah. Darmawan menyarankan untuk tidak menghadapi Andi langsung, agar ia tidak curiga. Biar dia pikir kamu masih syok dan lemah, kata Darmawan. Itu akan memberi kita waktu untuk menyusun strategi. Kembali ke rumah, Rina bertemu dengan Bapak Hadi di ruang kerjanya. Hadi, seorang pria pendiam dengan pengalaman puluhan tahun di bidang akuntansi, membawa tumpukan laporan keuangan. Bu Rina, saya sudah cek rekening bersama yang Bapak Andi kelola. Ada beberapa transaksi aneh dalam 6 bulan terakhir. Katanya, menunjukkan spreadsheet. Ada transfer rutin ke rekening atas nama Vina Sari, totalnya hampir 500 juta. Juga, ada pembelian saham kecil di perusahaan fiktif yang saya curigai cuma kamuflase. Rina mengepalkan tangan. Dia mencuri dari saya, Hadi, dan dia pikir saya nggak akan tahu. Hadi mengangguk. Kita bisa telusuri lebih dalam. Saya sarankan kita bekukan rekening-rekening ini sebelum Andi menarik lebih banyak dana. Saya juga akan cek kepemilikan saham Teknova. Kalau Bapak Andi mencoba memindahkan saham, kita bisa blokir. Rina mengangguk, mencatat setiap saran. Ia juga menghubungi detektif swasta, Bapak Tony, yang mulai mengumpulkan informasi tentang Vina. Tony mengirim laporan awal sore itu. Vina Sari, 28 tahun, sekretaris di perusahaan konsultan tempat Andi bekerja. Ia punya riwayat hubungan dengan pria-pria kaya, dan media sosialnya penuh dengan foto-foto mewah yang tidak sesuai dengan gajinya. Sepertinya dia pemburu harta, kata Tony di telepon. Saya akan cari tahu lebih banyak tentang aktivitasnya dengan Andi. Sementara itu, Dita sibuk menyelami dunia digital. Dengan keahliannya, ia menemukan akun media sosial Vina yang tidak terkunci. Kak, lihat ini, seru Dita. Menunjukkan foto Vina di kapal pesiar yang Rina kenali sebagai salah satu aset teman bisnis Andi. Ini diunggah 3 bulan lalu, saat Mas Andi bilang dia ke Bali untuk urusan kerja. Rina menggertakkan gigi. Jadi dia sudah berbohong sejak lama.
Ia meminta Dita untuk menyimpan semua bukti, screenshot, pesan, apapun yang bisa digunakan. Kita harus simpan ini untuk pengadilan. Tapi jangan posting apa-apa di medsos. Dita, kita main diam-diam. Malam itu, Rina mengadakan rapat perang kecil di rumahnya. Ia mengundang Mira, sahabatnya sejak kuliah, yang juga seorang pengusaha sukses. Mira datang dengan wajah penuh kemarahan. Aku nggak nyangka Andi sehina itu. Rin, di depan semua orang? Dia pikir dia siapa? Rina tersenyum tipis. Dia pikir dia bisa ambil semuanya dan hidup bahagia dengan wanita itu. Tapi aku nggak akan biarkan. Mira, aku butuh dukunganmu. Kalau ini sampai ke pengadilan, aku perlu koneksimu di dunia bisnis untuk pastikan reputasi Andi hancur. Mira mengangguk. Tenang, aku kenal banyak orang. Andi nggak akan bisa sembunyi. Aku juga bisa bantu hubungkan kamu dengan auditor independen untuk cek keuangan perusahaan Andi. Kalau dia main curang, kita akan tahu. Rina juga menghubungi beberapa teman lamanya dari ITB, termasuk Bima, seorang ahli teknologi yang kini bekerja di perusahaan keamanan siber. Bima, aku butuh bantuanmu untuk amankan data Teknova. Aku khawatir Andi punya akses ke sistem kami, katanya di telepon. Bima setuju tanpa ragu. Rin, kamu bantu aku pas aku bangkrut dulu. Sekarang giliranku. Aku akan cek semua akses Andi ke server Teknova dan pastikan dia nggak bisa macam-macam. Hari itu, Rina juga berbicara dengan ibunya, Ibu Sari, yang memberikan dukungan emosional. Rina, kamu kuat. Ayahmu selalu bilang kamu punya hati singa. Jangan biarkan pria itu menghancurkanmu, katanya, memeluk Rina erat. Saat malam tiba, Rina duduk di ruang kerjanya, dikelilingi bukti-bukti yang mulai terkumpul, pesan Andi dan Vina, laporan keuangan, dan dokumen aset. Ia tahu ini baru awal. Andi masih percaya diri, mungkin sedang merayakan kemenangannya dengan Vina. Rina sengaja tidak membalas pesan Andi, membiarkannya berpikir ia terlalu lemah untuk melawan. Biar dia lengah, pikirnya. Saat dia sadar, semua sudah terlambat. Rina menutup laptopnya, menatap foto keluarga kecilnya di meja. Ia bukan lagi wanita yang percaya pada janji-janji manis Andi. Ia adalah pejuang, dan perang ini baru dimulai. Cahaya senja memancar lembut melalui jendela besar ruang kerja Rina, mewarnai ruangan dengan semburat oranye yang hangat. Namun, suasana di dalam hati Rina jauh dari hangat. Ia dingin, terfokus, dan penuh perhitungan. Meja kayu jati di depannya dipenuhi dokumen, laporan keuangan, dan catatan-catatan kecil yang ia tulis sendiri. Di sampingnya, sebuah papan tulis kecil berdiri, penuh dengan diagram dan garis-garis yang menghubungkan nama-nama, tanggal, dan angka-angka penting. Rina telah berubah. Wanita yang hancur di malam ulang tahunnya kini adalah seorang jenderal yang menyusun strategi perang. Andi, suaminya yang berkhianat, tidak akan tahu apa yang akan menimpanya. Rina menyeruput kopi hitam tanpa gula. Matanya tajam menelusuri laporan terbaru dari Bapak Hadi, akuntannya. Laporan itu mengungkap lebih banyak transaksi mencurigakan, transfer rutin ke rekening Vina, pembelian saham di perusahaan yang tidak jelas, dan bahkan penarikan tunai besar yang tidak bisa dijelaskan. Dia pikir aku tidak akan menyadari ini, gumam Rina. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja. Bukti yang dikumpulkan Dita dari media sosial Vina juga semakin memperkuat dugaannya. Vina bukan sekadar selingkuhan, tetapi juga kaki tangan Andi dalam rencana untuk mengambil sebagian besar aset Rina. Hari itu, Rina mengadakan pertemuan rahasia di ruang kerjanya dengan tim kecil yang ia percaya. Dita, Mira, Bapak Darmawan, dan Bapak Hadi. Bima, teman lamanya dari ITB yang ahli keamanan siber, bergabung melalui video call. Ruangan itu terkunci, dan Rina memastikan tidak ada yang bisa mendengar pembicaraan mereka. Terima kasih sudah datang, kata Rina. Suaranya tenang tapi penuh otoritas. Hari ini kita mulai. Andi dan Vina pikir mereka bisa mempermalukan aku dan ambil semuanya. Kita akan balikan keadaan. Darmawan membuka map berisi dokumen hukum. Rina, berdasarkan analisis awal,
Sebagian besar aset yang Andi klaim, rumah, villa, saham Teknova, bisa kita amankan. Warisan dari ayahmu jelas bukan harta bersama. Saham Teknova yang kamu miliki sebelum menikah juga aman. Tapi kita harus bertindak cepat untuk memindahkan aset yang terdaftar atas nama bersama sebelum Andi masuk ke pengadilan. Rina mengangguk. Matanya menyipit. Apa langkah pertama, Pak? Kita mulai dengan membekukan rekening bersama, jawab Hadi, menunjukkan spreadsheet yang menyoroti transfer 500 juta ke rekening Vina. Saya sudah hubungi bank untuk menahan semua transaksi dengan alasan investigasi kecurangan. Ini akan mencegah Andi menarik dana lebih banyak. Selanjutnya, kita audit semua transaksi 5 tahun terakhir untuk bukti penggelapan. Rina mencatat di buku kecilnya. Bagus. Untuk saham Teknova, apa yang bisa kita lakukan? Bima, dari layar laptop, angkat bicara. Aku sudah cek sistem Teknova. Andi punya akses terbatas sebagai penasihat. Tapi aku bisa batalkan semua kredensialnya dalam 24 jam. Untuk saham yang dia pegang, sekitar 2% dari perusahaan, kita bisa adakan rapat pemegang saham darurat. Kamu punya 95% saham, Rin. Kita bisa keluarkan dia dengan alasan pelanggaran kepercayaan, didukung bukti penggelapan. Rina tersenyum tipis. Lakukan, Bima. Aku nggak mau dia punya 1% pun di Teknova. Darmawan melanjutkan. Untuk properti seperti villa di Bogor, kita bisa buktikan bahwa dana pembelian berasal dari keuntungan Teknova sebelum pernikahan atau dari rekening pribadimu. Aku akan siapkan dokumen untuk pengadilan, menunjukkan bahwa villa bukan harta bersama. Untuk aset lain seperti mobil Porsche, saranku jual cepat melalui lelang privat. Dana masuk rekening pribadimu yang sudah kita amankan. Rina mengangguk, mencatat setiap langkah. Aku ingin ini dilakukan. Sistem, dilakukan secara diam-diam. Andi tidak akan tahu apa yang menimpanya. Mira, yang duduk di samping Rina, menambahkan, reputasinya juga harus dihancurkan. Aku akan hubungi beberapa teman di media dan asosiasi bisnis. Dalam seminggu, nama Andi akan jadi bahan tertawaan di kalangan elit Jakarta. Bagus, kata Rina. Biar dia merasa kehilangan segalanya sebelum dia sadar apa yang terjadi. Dita mengangguk antusias. Kak, aku bisa bikin akun anonim di medsos buat nyebarin cerita tentang kelakuannya. Biar semua orang tahu dia penutup. Rina menatap adiknya, tersenyum kecut. Belum, Dita. Kita main bersih dulu. Bukti perselingkuhan dan penggelapan akan cukup untuk pengadilan. Kita fokus ke aset dulu. Hadi menimpali. Saya sudah hubungi bank untuk memulai proses pembekuan. Dalam 2 hari, rekening-rekening itu akan terkunci. Saya juga menemukan transaksi lain. Pembayaran untuk perjalanan mewah ke Bali dan kapal pesiar yang tidak dilaporkan. Ini bisa jadi bukti kuat. Rina menatap timnya. Matanya penuh api. Kita akan gerak cepat dan diam-diam. Andi tidak boleh tahu kita sedang bergerak sampai terlambat. Aku ingin dia kaget saat tahu semuanya sudah diambil darinya. Malam itu, Rina duduk sendiri di ruang kerjanya, menatap papan tulis yang penuh dengan rencananya. Ia membayangkan wajah Andi saat menyadari kekayaannya lenyap, reputasinya hancur, dan Vina meninggalkannya. Kamu memulai ini, Andi, bisiknya. Dan aku akan mengakhirinya. Langit Jakarta pagi itu cerah, dengan sinar matahari yang menyelinap melalui jendela kaca ruang kerja Rina, menerangi tumpukan dokumen yang kini tersusun rapi di meja kayu jati. Rina duduk di sana, mengenakan blazer hitam sederhana yang kontras dengan sorot matanya yang penuh tekad. Di depannya, papan tulis kecil yang penuh dengan diagram rencana kini memiliki beberapa tanda centang merah. Tanda bahwa langkah-langkah awal balas dendamnya mulai terlaksana. 2 hari telah berlalu sejak pertemuan rahasia dengan timnya, dan kini saatnya untuk eksekusi, menarik aset-aset yang menjadi haknya, memastikan Andi tidak mendapatkan apapun dari pengkhianatannya. Rina menyeruput kopi hitam tanpa gula. Matanya menelusuri email dari Bapak Hadi, akuntannya. Rekening bersama sudah dibekukan per kemarin malam, tulis Hadi.
Bank menyetujui permintaan kita dengan alasan investigasi kecurangan. Andi tidak akan bisa menarik dana apapun untuk saat ini. Rina tersenyum tipis, merasakan kepuasan kecil. Ini adalah pukulan pertama, dan Andi belum tahu apa yang menantinya. Pagi itu, Rina mengadakan panggilan konferensi dengan timnya, Bapak Darmawan, Bapak Hadi, Bima, Mira, dan Dita. Layar laptopnya menampilkan wajah-wajah penuh semangat. Masing-masing siap melaksanakan peran mereka dalam rencana ini. Hari ini kita mulai tarik aset, kata Rina. Suaranya tenang tapi penuh otoritas. Kita harus gerak cepat, diam-diam, dan pastikan tidak ada celah untuk Andi balik menyerang. Darmawan mengangguk dari layar. Saya sudah menyiapkan dokumen untuk memindahkan kepemilikan villa di Bogor kembali ke nama Rina. Bukti bahwa dana pembelian berasal dari keuntungan pribadi Rina sebelum pernikahan sudah diserahkan ke notaris. Prosesnya akan selesai dalam 3 hari. Bagus, jawab Rina. Bagaimana dengan saham Teknova? Bima, yang wajahnya sedikit buram karena koneksi internet, menjawab, akses Andi ke sistem Teknova sudah saya cabut semalam. Dia tidak akan bisa masuk lagi. Rapat pemegang saham darurat dijadwalkan besok pagi untuk mencabut 2% sahamnya. Dengan bukti penggelapan yang Hadi temukan, kita punya alasan kuat untuk mengeluarkannya. Hadi menambahkan, saya juga menemukan transaksi lain. Andi membeli jam tangan mewah senilai 150 juta dari rekening bersama tanpa sepengetahuan Rina. Ini akan jadi bukti tambahan di pengadilan. Rina mencatat semua informasi. Hatinya dipenuhi kepuasan yang dingin. Dan mobil Porsche? Aku ingin itu dijual secepatnya. Mira mengangguk. Sudah diurus. Rin, aku hubungi temanku yang punya rumah lelang privat. Mobil itu akan dijual hari ini. Dan dana akan masuk rekening pribadimu yang aman. Mereka janji prosesnya selesai dalam 24 jam. Dita, yang duduk di samping Rina, menimpali. Kak, aku dapat info dari Tony, detektif swasta. Vina ternyata punya apartemen di kawasan Pantai Indah Kapuk. Dibeli atas nama perusahaan cangkang yang terkait Andi. Aku pikir ini bagian dari rencana mereka buat sembunyikan aset. Rina mengerutkan kening, tapi matanya menyala. Bagus. Dita, kirim semua datanya ke Pak Darmawan dan Pak Hadi. Kita akan bongkar perusahaan cangkang itu. Setelah panggilan selesai, Rina bergerak cepat. Ia mengunjungi bank untuk memastikan pembekuan rekening bersama berjalan lancar. Manajer bank, seorang pria paruhbaya yang sudah mengenal Rina bertahun-tahun, menyambutnya dengan hormat. Bu Rina, semua sesuai permintaan. Rekening-rekening itu terkunci, dan kami sudah laporkan aktivitas mencurigakan ke otoritas. Kalau Bapak Andi mencoba akses, dia akan ditolak. Terima kasih, Pak, kata Rina, menahan senyum. Ia bisa membayangkan wajah Andi saat kartu kreditnya ditolak di restoran mewah, atau saat ia mencoba menarik uang untuk gaya hidupnya yang boros. Sore itu, Rina bertemu dengan notaris di Bogor untuk menyelesaikan pemindahan kepemilikan villa. Notaris, seorang wanita tua yang ramah, menyerahkan dokumen yang telah ditandatangani. Semua beres, Bu Rina. Villa ini sekarang atas nama ibu sepenuhnya. Tidak ada klaim yang bisa diajukan Andi. Rina mengangguk, merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Villa itu bukan sekadar properti. Itu adalah kenangan ayahnya, tempat ia dan keluarganya berlibur saat kecil. Pikiran bahwa Andi berani menuntutnya membuat darah Rina mendidih. Di sisi lain kota, Andi mulai merasakan dampak dari rencana Rina, meski ia belum tahu siapa dalangnya. Ia mencoba memesan makan malam di restoran favoritnya di Senopati, tapi kartu kreditnya ditolak. Maaf, Pak, transaksi tidak bisa diproses, kata pelayan dengan wajah canggung. Andi mengerutkan kening, mencoba kartu lain, hasilnya sama. Ia menelepon bank, tapi hanya mendapat jawaban bahwa rekeningnya sedang diinvestigasi. Apa-apaan ini? Geramnya. Tidak tahu bahwa Rina berada di balik semua ini. Malam itu, Rina mendapat kabar dari Mira bahwa lelang mobil Porsche selesai. Dana sudah masuk ke rekeningmu, Rin.
2,5 miliar. Bersih. Pembelinya kolektor mobil dari Singapura. Jadi transaksi aman dan cepat. Rina menutup telepon. Merasa puas. Satu lagi aset yang aman, pikirnya. Ia membuka laptop. Memeriksa laporan dari Bima. Rapat pemegang saham darurat Teknova berjalan lancar. Dan saham Andi resmi dicabut. Dia sekarang 0% di perusahaan yang aku bangun. Gumam Rina. Senyumnya melebar. Namun, rencana ini tidak berjalan tanpa hambatan. Sore itu, Andi mengirim pesan. Rina, apa-apaan ini? Kartuku ditolak. Dan aku dengar villa di Bogor sudah bukan atas nama kita lagi. Kita perlu bicara. Rina menatap pesan itu. Jantungan di dadanya berdetak kencang. Ia ingin membalas dengan sindiran pedas. Tapi ia ingat saran Darmawan. Biarkan Andi lengah. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengetik balasan singkat. Maaf, Andi. Aku sedang sibuk. Mungkin ini cuma kesalahan ban. Nanti kita bicara. Balasan itu sengaja dibuat lembut. Seolah-olah Rina masih syok dan tidak berdaya. Dalam hati, ia tertawa. Biar dia pikir dia masih pegang kendali, pikirnya. Sampai dia sadar semuanya sudah hilang. Di rumah, Dita menghampiri Rina dengan laptopnya. Kak, lihat ini. Ia menunjukkan email dari Tony, detektif swasta. Perusahaan cangkang yang dipakai Vina buat beli apartemen itu ternyata didanai dari pinjaman bank dengan jaminan saham Teknova yang Andi coba alihkan. Untungnya, Bima sudah blokir aksesnya. Rina mengangguk. Matanya menyipit. Bagus. Kita harus pastikan apartemen itu disita sebagai bagian dari penggelapan. Pak Darmawan bisa gunakan ini di pengadilan. Malam itu, Rina duduk di ruang kerjanya, menatap papan tulis yang kini penuh dengan tanda centang. Rekening dibekukan, villa kembali ke namanya, mobil terjual, dan saham Andi di Teknova lenyap. Tapi ini belum selesai. Andi masih berpikir ia punya peluang di pengadilan, dan Vina masih di sisinya. Mungkin merencanakan langkah berikutnya. Rina mengambil foto pernikahan mereka yang sudah pecah bingkainya. Menatap wajah Andi yang tersenyum di sana. Kamu pikir kamu bisa menghancurkanku? Bisiknya. Tapi sekarang giliranku. Ia menutup laptop, berdiri, dan berjalan ke jendela. Jakarta berkilau di bawahnya. Kota yang ia taklukkan dengan kecerdasannya. Andi hanyalah rintangan kecil dalam perjalanan itu. Dan ia akan memastikan pria itu menyesal seumur hidup. Cahaya lampu neon di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terasa dingin, mencerminkan suasana tegang yang menyelimuti ruangan. Rina duduk di sisi ruang sidang, mengenakan setelan blazer biru tua yang sederhana namun elegan. Rambutnya ditata rapi dalam sanggul rendah. Matanya fokus, tidak menunjukkan sedikitpun keraguan, meski di dalam dadanya jantungan berdetak kencang. Di sisi lain ruangan, Andi duduk bersama pengacaranya, seorang pria muda dengan setelan mahal yang tampak percaya diri. Vina tidak hadir, tapi bayangannya terasa ada di setiap kata yang akan diucapkan hari ini. Sidang cerai ini adalah puncak dari rencana Rina, momen di mana ia akan membongkar semua kebusukan Andi dan memastikan pria itu tidak mendapatkan apapun. Rina melirik ke arah Bapak Darmawan, pengacaranya, yang sedang menyiapkan dokumen-dokumen tebal di depannya. Map-map itu berisi bukti yang telah mereka kumpulkan selama 2 minggu terakhir. Laporan keuangan yang menunjukkan penggelapan Andi, pesan-pesan mesra antara Andi dan Vina, dan dokumen hukum yang membuktikan bahwa sebagian besar aset adalah milik Rina sebelum pernikahan. Rina tahu, ini bukan hanya pertarungan hukum, ini adalah perang pribadi. Andi telah mempermalukannya di depan ratusan tamu di pesta ulang tahunnya. Dan kini ia akan membalas dengan cara yang jauh lebih dahsyat. Sidang dimulai. Hakim, seorang wanita parubaya dengan wajah tegas, membuka sesi dengan membaca gugatan cerai Andi. Penggugat, Andi Santoso, mengajukan cerai dengan alasan ketidakcocokan visi dan meminta pembagian harta bersama, termasuk rumah di Jakarta Selatan, villa di Bogor, mobil, dan saham di Teknova. Katanya, suaranya datar tapi jelas. Andi, yang duduk dengan sikap percaya diri, melirik Rina sekilas. Ada senyum kecil di wajahnya, seolah ia yakin akan menang.
Rina menahan diri untuk tidak membalas tatapan itu. Biar dia sombong sekarang, pikirnya. Dia tidak tahu apa yang menantinya. Pengacara Andi, Bapak Reza, bangkit untuk menyampaikan argumennya. Yang mulia, klien kami, Bapak Andi Santoso, telah menikah dengan tergugat, Ibu Rina Lestari, selama 5 tahun. Selama pernikahan, mereka membangun kekayaan bersama, termasuk properti dan saham di Teknova. Menurut UU Perkawinan, klien kami berhak atas setengah dari harta bersama ini. Rina mendengarkan dengan tenang, tapi tangannya mencengkeram pena di meja. Ia tahu argumen ini lemah, dan Darmawan siap menghancurkannya. Saat giliran Rina, Darmawan berdiri, menyesuaikan kacamatanya sebelum berbicara dengan suara yang penuh otoritas. Yang mulia, kami menolak klaim penggugat. Sebagian besar aset yang dimaksud bukanlah harta bersama, melainkan milik tergugat sebelum pernikahan atau berasal dari warisan pribadi. Kami juga memiliki bukti bahwa penggugat telah melakukan penggelapan dana selama pernikahan, yang melemahkan klaimnya. Ruangan terdiam. Andi mengerutkan kening. Wajahnya mulai memucat. Pengacara Reza mencoba menyela. Yang mulia, tuduhan penggelapan ini tidak berdasar. Tunggu dulu, potong Darmawan, mengangkat map tebal. Kami memiliki laporan keuangan yang menunjukkan transfer sebesar 500 juta rupiah dari rekening bersama ke rekening pihak ketiga, atas nama Vinasari, tanpa sepengetahuan tergugat. Selain itu, ada pembelian saham fiktif dan transaksi mencurigakan lainnya, termasuk pembayaran untuk perjalanan mewah yang tidak dilaporkan. Hakim menatap Andi dengan alis terangkat. Silakan serahkan bukti-buktinya, katanya. Darmawan menyerahkan dokumen-dokumen itu, bersama dengan screenshot pesan antara Andi dan Vina yang dikumpulkan Dita. Salah satu pesan, yang ditampilkan di layar proyektor ruang sidang, membuat Andi terduduk lemas. Pesan itu berbunyi, Rina nggak akan tahu soal transfer itu. Kita simpan buat apartemen baru. Dari Vina, cepetan ajukan cerai, sayang. Kita bisa mulai hidup baru dengan setengah harta itu. Para penonton di ruang sidang, termasuk beberapa wartawan yang diundang Mira secara strategis, mulai berbisik. Rina tetap diam, tapi dalam hati ia merasa puas. Wajah Andi kini penuh keringat. Matanya liar mencari pengacaranya. Reza berusaha menenangkan kliennya, tapi nada suaranya mulai goyah. Darmawan melanjutkan. Yang mulia, rumah di Jakarta Selatan adalah warisan dari ayah tergugat, didokumentasikan dengan akta waris. Saham Teknova, 95% diantaranya dimiliki tergugat sebelum pernikahan, juga bukan harta bersama. Villa di Bogor dibeli dengan keuntungan pribadi tergugat, dan dokumennya sudah kami serahkan ke notaris. Bahkan, mobil Porsche yang disebut penggugat sudah dijual secara legal, dengan dana masuk rekening pribadi tergugat. Hakim mencatat dengan cermat, lalu menoleh ke Andi. Apa tanggapan penggugat? Reza bangkit, tapi suaranya kurang yakin. Yang mulia, klien kami berkontribusi pada gaya hidup selama pernikahan. Dia berhak atas kompensasi. Kontribusi? Tanya Darmawan, nadanya tajam. Klien Anda menggunakan dana tergugat untuk mendanai gaya hidup mewah dan perselingkuhan. Kami juga memiliki bukti bahwa penggugat mencoba mengalihkan saham Teknova ke perusahaan cangkang yang terkait dengan Vinasari. Ini adalah upaya penipuan yang jelas. Ruangan kembali berdesir. Andi menunduk. Tangannya mencengkeram meja. Rina menatapnya dari kejauhan. Matanya dingin. Kamu pikir kamu bisa menang, Andi? Pikirnya. Kamu salah besar. Hakim menunda sidang untuk memeriksa bukti lebih lanjut. Tapi Rina tahu mereka sudah unggul. Saat keluar dari ruang sidang, Dita memeluknya erat. Kak, kamu lihat wajah Mas Andi? Dia kayak mau nangis. Rina tersenyum tipis. Ini belum selesai, Dita. Tapi kita sudah di jalur yang benar. Malam itu, kabar tentang sidang menyebar cepat. Mira, dengan koneksi medianya, memastikan beberapa artikel online mulai muncul, dengan judul seperti, Skandal Pengusaha Konsultan, diduga gelapkan dana istri. Reputasi Andi mulai hancur.
Tepat seperti yang Rina inginkan. Ia mendapat telepon dari Bima, yang melaporkan bahwa semua akses Andi ke sistem Teknova telah dihapus sepenuhnya, dan sahamnya resmi dicabut. Namun, Andi tidak menyerah begitu saja. Malam itu, ia muncul di rumah Rina. Wajahnya penuh amarah. "Rina, apa-apaan ini semua?" teriaknya di ruang tamu, sementara Mbok Siti berdiri canggung di belakang. "Kamu bekukan rekeningku? Jual mobilku? Kamu nggak punya hak." Rina berdiri tegak. Suaranya dingin seperti es. "Hak? Kamu bicara soal hak setelah kamu coba rampas semua yang aku bangun? Andi, kamu yang memulai ini. Sekarang hadapi akibatnya." Andi melangkah mendekat, tapi Dita muncul dari pintu, memegang ponsel. "Mau aku panggil polisi, Mas? Atau kamu mau pergi dengan tenang?" Andi menatap Rina dengan mata penuh kebencian, tapi akhirnya berbalik dan pergi, mengumpat pelan. Rina tahu ini bukan akhir, tapi ia merasa kuat. Ia telah membalikan keadaan, dan Andi kini mulai merasakan apa yang ia rasakan di malam ulang tahun itu, kehancuran. Di ruang kerjanya, Rina duduk dengan tenang, menatap papan tulis yang kini hampir penuh dengan tanda centang. "Satu langkah lagi," bisiknya. "Kamu akan kehilangan segalanya, Andi." Sinar matahari pagi menyelinap melalui jendela ruang kerja Rina, menciptakan bayang-bayang lembut di lantai marmer yang mengkilap. Rina duduk di meja kayu jati, menyeruput teh hijau hangat, matanya menelusuri artikel online yang baru saja dipublikasikan. Skandal pengusaha konsultan, Andi Santoso kehilangan klaim aset dan reputasi. Judul itu membuatnya tersenyum tipis. Sidang kemarin adalah kemenangan besar, bukan hanya karena hakim menolak sebagian besar klaim Andi atas aset, tetapi juga karena kebenaran tentang pengkhianatan dan penggelapannya kini menjadi konsumsi publik. Rina tahu, ini bukan akhir, tapi ia sudah berada di posisi yang jauh lebih kuat dari 2 minggu lalu, ketika Andi mempermalukannya di pesta ulang tahunnya. Di ruang sidang kemarin, hakim telah memutuskan bahwa rumah di Jakarta Selatan, warisan ayah Rina, serta 95% saham Teknova yang dimilikinya sebelum pernikahan, bukan bagian dari harta bersama. Villa di Bogor, yang terbukti dibeli dengan keuntungan pribadi Rina, juga kembali sepenuhnya ke namanya. Mobil Porsche yang dijual melalui lelang privat telah menghasilkan dana yang kini aman di rekening pribadinya. Bahkan rekening bersama yang digunakan Andi untuk pengeluaran mewahnya kini dibekukan. Dan bukti penggelapan dana sebesar 500 juta ke rekening Vina telah diserahkan ke otoritas untuk investigasi lebih lanjut. Andi, yang masuk ke pengadilan dengan percaya diri, kini keluar dengan wajah pucat dan reputasi yang tercabik-cabik. Rina menutup laptopnya, menarik napas dalam. Ia ingat wajah Andi saat hakim membaca putusan sementara. Campuran shock, amarah, dan kepanikan. Pengacaranya, Bapak Reza, berusaha menenangkannya, tapi Rina bisa melihat bahwa bahkan Reza mulai meragukan kliennya. Bukti yang disusun Rina bersama timnya, Bapak Darmawan, Bapak Hadi, Bima, Mira, dan Dita, terlalu kuat untuk dibantah. Pesan-pesan mesra antara Andi dan Vina, yang ditampilkan di ruang sidang, telah menghancurkan klaim Andi bahwa ia adalah suami yang setia. Artikel-artikel yang diatur Mira di media semakin memperparah keadaan, membuat nama Andi menjadi bahan cemoohan di kalangan bisnis Jakarta. Namun, Rina tahu perang ini belum selesai. Andi masih memiliki satu kartu terakhir. Ia mengajukan banding atas putusan hakim, berharap bisa mendapatkan kompensasi atas kontribusinya selama pernikahan. Rina tidak khawatir. Bapak Darmawan sudah meyakinkannya bahwa banding itu lemah, terutama dengan bukti penggelapan dan perselingkuhan yang terus bertambah. Bapak Tony, detektif swasta, baru saja mengirim laporan tambahan pagi ini. Apartemen Vina di Pantai Indah Kapuk, yang dibeli melalui perusahaan cangkang, ternyata didanai dengan pinjaman bank yang dijamin oleh saham Teknova yang Andi coba alihkan tanpa sepengetahuan Rina. "Ini penipuan terang-terangan," tulis Tony. "Saya sudah serahkan dokumen ke polisi untuk penyelidikan kriminal." Rina tersenyum membaca laporan itu. "Andi, kamu pikir kamu pintar," gumamnya. "Tapi kamu main di level yang salah." Pagi itu, Rina mengadakan rapat dengan timnya di ruang kerjanya. Dita,
yang kini menjadi asisten tak resmi Rina, membawa laptopnya, menunjukkan unggahan terbaru di media sosial. Kak, lihat ini. Akun-akun gosip mulai ngebahas Andi dan Vina. Mereka bilang Vina, pemburu harta, yang nyanyi sama pria-pria kaya. Reputasinya hancur. Rina mengangguk, tapi mengangkat tangan. Kita nggak ikut-ikutan main kotor di medsos. Dita, biar media yang urus itu. Kita fokus ke langkah berikutnya. Mira, yang bergabung melalui video call, menimpali. Rin, koneksiku di asosiasi bisnis bilang perusahaan konsultan tempat Andi kerja udah pertimbangin buat pecat dia. Kabar penggelapan ini bikin klien mereka kabur. Andi nggak punya apa-apa lagi sekarang. Bima, yang juga ikut dalam panggilan, menambahkan. Saya sudah pastikan semua akses Andi ke sistem Teknova benar-benar hilang. Saya juga pasang firewall tambahan untuk jaga-jaga kalau dia coba-coba hack. Oh ya, Rin, tim pengembangan bilang fitur AI baru Teknova siap diluncurkan minggu depan. Ini bisa jadi momen besar buat perusahaan. Rina tersenyum lebar. Bagus. Bima, kita lanjutkan ekspansi ke Singapura seperti rencana. Andi nggak akan bisa ganggu kita lagi. Hadi, akuntannya, menyerahkan laporan terbaru. Bu Rina, saya sudah selesai audit semua rekening. Total kerugian dari penggelapan Andi sekitar 750 juta, termasuk transfer ke Vina dan pembelian barang mewah. Saya sarankan kita ajukan gugatan balik untuk pengembalian dana ini. Setuju, kata Darmawan. Gugatan balik akan memperkuat posisi kita dibanding. Kalau polisi menemukan cukup bukti untuk kasus kriminal, Andi bisa menghadapi hukuman penjara. Rina mencatat semua saran, hatinya dipenuhi kepuasan yang dingin. Namun, di tengah kemenangan ini, ada sedikit rasa hampa. Ia teringat masa-masa awal pernikahannya, ketika Andi masih pria yang penuh mimpi, yang berjanji akan mendampinginya selamanya. Apa yang membuatmu berubah, Andi? Pikirnya. Tapi ia cepat mengusir pikiran itu. Andi telah memilih jalannya, dan kini ia harus membayar harganya. Sore itu, Rina mendapat telepon dari Tony. Bu Rina, ada perkembangan menarik. Vina ternyata mulai menjauh dari Andi. Saya dapat info dari sumber di kafe tempat mereka sering ketemu. Vina marah karena Andi nggak bisa kasih dia uang lagi. Dia bilang Andi, cuma beban, sekarang. Rina tertawa kecil. Jadi Vina tinggalkan kapal yang tenggelam. Tipikal. Malam itu, Andi mengirim pesan lagi, kali ini dengan nada yang berbeda. Rina, aku tahu aku salah. Bisakah kita bicara? Aku nggak mau kita berakhir begini. Rina menatap pesan itu. Jari-jarinya menggenggam ponsel erat. Bagian dari dirinya ingin menjawab, ingin mendengar apa yang Andi katakan, tapi ia tahu itu hanya jebakan. Andi panik karena kehilangan segalanya. Uang, reputasi, bahkan Vina. Terlambat, Andi, gumamnya. Ia tidak membalas, memilih memblokir nomornya. Rina berjalan ke jendela, menatap gemerlap kota Jakarta di bawahnya. Ia teringat malam ulang tahunnya, ketika dunia seolah runtuh di sekitarnya. Kini, ia berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Teknova siap meluncurkan fitur baru, ekspansi ke Singapura berjalan sesuai rencana, dan reputasinya sebagai wanita besi, dunia teknologi semakin kokoh. Andi, di sisi lain, kini tidak punya apa-apa, tidak ada uang, tidak ada dukungan, dan tidak ada masa depan. Di ruang kerjanya, Rina mengambil papan tulis kecil yang penuh tanda centang. Ia menambahkan satu tanda terakhir, menandakan kemenangan di sidang kemarin. Ini untukmu, ayah, bisiknya, mengingat warisan yang ia perjuangkan. Dan ini untukku. Rina duduk kembali, membuka laptop, dan mulai menulis email untuk timnya. Kita lanjutkan, tulisnya. Teknova akan jadi lebih besar, dan tidak ada yang bisa menghentikan kita. Di luar, Jakarta terus bergerak, dan Rina, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, merasa bebas. Cahaya fajar menyapa Jakarta dengan lembut, menyelinap melalui jendela-jendela kaca gedung tinggi di kawasan SCBD.
Rina berdiri di balkon kantor pusat Teknova, memandang kota yang mulai bangun dari tidurnya. Angin pagi membelai wajahnya, membawa aroma kopi dari cangkir yang ia pegang. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia merasa ringan, bebas dari bayang-bayang pengkhianatan Andi, bebas dari rasa sakit yang sempat menghantuinya. Sidang banding Andi telah ditolak kemarin, menandakan akhir dari perjuangan hukum yang melelahkan. Hakim memutuskan bahwa Andi tidak berhak atas aset apapun, dan gugatan balik Rina atas penggelapan dana kini sedang diproses polisi. Andi, yang pernah berdiri angkuh di pesta ulang tahunnya, kini benar-benar kehilangan segalanya. Uang, reputasi, dan bahkan Vina, yang dikabarkan telah meninggalkannya untuk pria kaya baru. Rina menarik napas dalam, menikmati momen ini. Di belakangnya, kantor Teknova berdengung dengan aktivitas. Timnya sedang mempersiapkan peluncuran fitur AI baru, yang diprediksi akan mengguncang pasar teknologi Asia Tenggara. Ekspansi ke Singapura berjalan mulus, dengan klien-klien besar sudah menandatangani kontrak. Rina, yang dulu dikenal sebagai wanita besi, karena ketegarannya, kini dipuji sebagai visioner yang tak terhentikan. Artikel-artikel di media kini tidak lagi membahas skandal Andi, melainkan kesuksesan Teknova dan kepemimpinan Rina yang inspiratif. Di ruang kerjanya, Rina duduk bersama tim intinya, Dita, Mira, Bima, Bapak Hadi, dan Bapak Darmawan. Meja konferensi dipenuhi laporan, grafik, dan proyeksi keuangan, tapi suasana penuh semangat. Dita, yang kini resmi menjadi asisten Rina, menunjukkan presentasi di layar besar. Kak, lihat ini. Data awal dari beta testing fitur AI kita menunjukkan 98% akurasi. Klien di Singapura sudah antre buat demo. Rina tersenyum lebar. Bagus. Dita, kita akan luncurkan minggu depan. Pastikan tim pemasaran siap dengan kampanye besar-besaran. Mira, yang hadir secara langsung kali ini, menambahkan, aku sudah hubungi kontak di media internasional. Bloomberg dan TechCrunch tertarik liput peluncuran kita. Ini kesempatan buat Teknova Go Global, Rin. Bima mengangguk dari sisi ruangan. Sistem keamanan kita sekarang anti peluru, Rin. Setelah kasus Andi, aku tambah lapisan enkripsi baru. Nggak ada yang bisa ganggu kita lagi. Hadi, dengan nada tenang seperti biasa, menyerahkan laporan keuangan terbaru. Bu Rina, keuangan kita dalam kondisi terbaik. Dana dari penjualan Porsche sudah dialokasikan untuk riset AI tahap 2. Dan gugatan balik kita atas penggelapan Andi kemungkinan besar akan menghasilkan kompensasi 750 juta. Darmawan menutup dengan nada optimis. Saya dapat kabar dari polisi. Penyelidikan kriminal terhadap Andi dan perusahaan cangkangnya hampir selesai. Apartemen Vina di Pantai Indah Kapuk sudah disita sebagai bagian dari kasus. Andi kemungkinan besar akan menghadapi dakwaan penipuan dan penggelapan. Rina mendengarkan dengan tenang. Hatinya dipenuhi kepuasan. Setiap langkah yang ia ambil sejak malam ulang tahun itu, setiap malam tanpa tidur, setiap strategi yang disusun bersama timnya, telah membuahkan hasil. Andi, yang pernah berpikir bisa menghancurkannya, kini hidup dalam bayang-bayang kehancurannya sendiri. Kabar terakhir yang Rina dengar, Andi pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, ditinggalkan Vina, dan kehilangan pekerjaannya di perusahaan konsultan. Namun, di tengah kemenangan ini, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar balas dendam. Ia telah belajar tentang kekuatannya sendiri, tentang kemampuan untuk bangkit dari kehancuran. Ia teringat kata-kata ibunya, Ibu Sari, di malam setelah pesta ulang tahun itu. Kamu punya hati singa, Rina. Jangan biarkan siapapun merenggutnya. Kini, hati singa itu tidak hanya bertahan, tetapi juga mengaum lebih keras. Sore itu, Rina mengunjungi makam ayahnya di Bandung. Ia membawa setangkai mawar putih, bunga favorit ayahnya, dan meletakkannya di atas batu nisannya. Ayah, aku berhasil, bisiknya. Matanya berkaca-kaca tapi penuh kebanggaan. Warisanmu aman, dan aku nggak akan pernah menyerah. Di perjalanan pulang, Rina mendapat telepon dari Dita. Kak,
Ada undangan dari Women in Tech Asia untuk jadi pembicara utama di konferensi bulan depan. Mereka bilang kamu inspirasi buat banyak perempuan di industri ini. Rina tersenyum, menatap jalanan yang terbentang di depannya. Bilang aku terima. Dita, aku punya banyak cerita untuk dibagi. Malam itu, Rina mengadakan makan malam kecil di rumahnya. Ia mengundang Ibu Sari, Dita, Mira, dan beberapa teman dekat lainnya. Meja makan dipenuhi hidangan favorit keluarga, sate ayam, nasi goreng, dan es kelapa muda yang menyegarkan. Tawa dan cerita mengalir, mengisi rumah dengan kehangatan yang sudah lama hilang. Untuk pertama kalinya, Rina tidak memikirkan Andi atau masa lalu. Ia fokus pada masa depan, pada Teknova, pada mimpinya, dan pada dirinya sendiri. Sebelum tidur, Rina berdiri di depan cermin kamarnya, menatap wajahnya sendiri. Bekas luka emosional dari pengkhianatan Andi masih ada, tapi kini ia melihatnya sebagai tanda kekuatan, bukan kelemahan. Kamu lebih dari ini, Rina, bisiknya. Dan dunia belum melihat apa yang bisa kamu lakukan. Ia mematikan lampu, berbaring di ranjang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tidur dengan damai. Di luar, Jakarta terus bergerak, tapi Rina tahu ia adalah kekuatan yang tak terhentikan. Fajar baru telah tiba, dan ia siap menaklukkannya.